Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman Aswaja yang kami muliakan, para kiai, para alim, para ulama, teman-teman sahabat santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas silaturahimnya. Anda semuanya berkenan untuk datang di majelis ini. Ya, dan teman-teman sahabat semuanya yang baru bergabung, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan segala kebaikan Anda semuanya diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang siapa saja tokoh yang mengharamkan atau melarang peringatan Maulid Nabi. Ya. Dalam video yang lalu sudah saya share betapa banyaknya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Sunni, ulama kita, ulama Aswaja yang tentunya tidak terhitung jumlahnya, yang mereka mendukung dari peringatan Maulid Nabi, ya, termasuk Ibnu Taimiyah juga, beliau termasuk mendukung dari peringatan Maulid Nabi. Bahkan menurut beliau, dalam video yang sudah saya share ini, beliau Ibnu Taimiyah ini mengatakan orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi ini akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Nah, kemudian ini ada beberapa tokoh yang mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan keputusan tentang larangan atau haramnya melakukan peringatan Maulid Nabi atau dianggap sebagai bid'ah. Ya, tentunya yang memperbolehkan dengan yang melarang tentu akan banyak yang memperbolehkan. Ya, hanya beberapa orang saja yang mereka melarang atau menuduh bid'ah, menganggap bid'ah peringatan Maulid Nabi. Tentunya dari mana ini tokoh-tokoh ini kita tahu? Ya, negara yang paling getol melarang peringatan Maulid Nabi adalah Saudi Arabia atau Arab Saudi, di mana telah dikuasai oleh dinasti Saudiyah atau dinasti Muhammad bin Saud, ya, atau Ibnu Saud. Nah, ini walaupun dulunya sebelum dikuasai oleh Ibnu Saud, ini Arab Saudi yang dulu namanya adalah Hijaz, mereka juga memperingati Maulid Nabi, ya, di masa kejayaan Turki Utsmani. Nah, ini sumbernya tentu negara yang paling getol melarang Maulid adalah Arab Saudi, kemudian yang kedua adalah Qatar, ya. Nah, dua negara ini yang dikenal paling lantang menyuarakan bid'ahnya Maulid Nabi. Jadi di sana, di Arab Saudi, kalau ingin memperingati Maulid Nabi tentu secara sembunyi-sembunyi. Dan kita tahu ulama Aswaja yang dulu mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi, yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki. Ya, ini beliau juga dikenal ulama Aswaja yang selalu melaksanakan amaliyah Aswaja. Beliau mengadakan di rumah beliau secara pribadi atau majelis beliau.
Jadi secara sembunyi-sembunyi ini tetap bisa memperingati Maulid Nabi dan amalan-amalan aswaja, walaupun itu bertentangan dengan aliran kenegaraan, aliran resmi negara, atau tidak diakui atau tidak dijadikan sebagai aktivitas keagamaan oleh negara. Tapi kalau secara diam-diam ini tetap bisa untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya, siapa saja tokohnya yang kemudian nanti akhirnya diikuti oleh para Salafi Wahabi di Indonesia. Ini adalah murid-muridnya semua mereka yang ada di Indonesia ini, atau Salafi Indo. Ini tentu berpusat atau berpangkal dari tokoh-tokohnya atau pentolan-pentolannya. Yang pertama adalah bin Bas, atau nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Nah, ini beliau pernah menjadi mufti kerajaan Arab Saudi atau rektor Universitas Islam Madinah. Ya, kemudian beliau ini bin Bas ini membuat sebuah buku yang berjudul Fatawa Nurun Al-Dar. Ya, ini menulis tentang larangan Maulid Nabi. Ya, ini ada penjelasannya. Sesungguhnya perayaan Maulid Nabi telah sering diperbincangkan dan kita telah banyak menulisnya dalam tulisan-tulisan yang beragam. Diterbitkan di koran-koran dan beberapa kali didistribusikan. Seorang ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah telah menulis dalam bukunya terkait peringatan atau perayaan Maulid Nabi yang berjudul Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ya. Di antara ulama, perayaan Maulid Nabi adalah bentuk bid'ah. Melakukannya menurut sebagian manusia tidak terdapat bukti di dalam sunnah. Tidak ada yang menunjukkan tentang kebolehannya dan keutamaannya di dalam syariat. Nah, itu tadi penjelasan dari bin Bas dalam kitab Nurun Al-Dar. Ya. Beliau melarang tentang bid'ahnya Maulid dan mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Ibnu Taimiyah Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Walaupun kalau kita kupas lebih lanjut, ternyata Ibnu Taimiyah juga tidak melarang Maulid Nabi. Dan bahkan beliau itu mendukung Maulid Nabi, bahkan mendapatkan ganjaran atau pahala orang yang memperingati Maulid Nabi. Kemudian bin Bas melanjutkan, dan perkataan yang benar dalam hal ini adalah bahwa perayaan sederet Maulid hari kelahiran dan perayaan Maulid Nabi dan lainnya semuanya adalah bid'ah. Jadi ulang tahun ini dikatakan bid'ah. Kemudian Maulid Nabi ya juga dianggap sebagai ulang tahunnya Nabi, ini dianggap juga bid'ah. Ya. Di dalam syariat Islam tidak terdapat perayaan Maulid Nabi dan yang lainnya. Maka kita mengetahui dari syariat dan muhakkik atau peneliti di mana mereka telah menetapkan bahwa perayaan-perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah dan tiada keraguan dalam hal itu. Ya, itu penjelasan dari bin Bas dalam kitab Nurun Al-Dar. Ya, tentang beliau melarang Maulid. Ya. Nah, itu tokoh yang pertama, yaitu namanya adalah bin Bas. Ya, bin Bas atau mufti, pernah menjadi mufti di Arab Saudi. Ya. Kemudian yang berikutnya selain bin Bas adalah Utsaimin. Ya. Ada tokoh lain yaitu namanya adalah Utsaimin. Utsaimin ini juga tokoh yang ada di Saudi. Ya, yang juga melarang peringatan Maulid Nabi sama halnya seperti bin Bas. Ya, Utsaimin ini termasuk murid dari bin Bas. Ya. Utsaimin ini termasuk murid dari bin Bas. Kemudian nanti murid dari bin Bas selain Utsaimin yaitu tokoh yang bernama Saleh Fauzan. Ya, Saleh Fauzan. Saleh Fauzan ini yang kemudian dirujuk pendapatnya atau banyak belajar dari tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang ada di Indonesia yang
belajar kepada Shalih Fauzan, ya, yang mereka melantangkan tentang larangan memperingati Maulid Nabi. Jadi tokoh-tokohnya yang sekarang di Indonesia ini getol, ini rata-rata mereka adalah murid-murid para mufti yang ada di Arab Saudi, yaitu murid dari Fauzan, ya, Shalih Fauzan. Dan rata-rata juga mereka Salafi Wahabi di Indonesia ini adalah alumni dari Universitas Islam Madinah, ya, atau disingkat dengan UIM, ya, universitas yang termasuk memproduksi para Salafi Wahabi, ya, ini yang ada di Arab Saudi. Tokoh yang kedua yaitu Utsaimin, ini melarang peringatan Maulid Nabi. Ini ada beberapa pendapat beliau kenapa beliau melarang Maulid Nabi. Alasan pertama, malam kelahiran Rasulullah tidak diketahui secara qat'i atau secara pasti. Bahkan sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ia terjadi pada malam ke-9 Rabiul Awal dan bukan malam ke-12. Jika demikian, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang biasa diperingati pada malam ke-12 tidak ada dasarnya bila dilihat dari sisi sejarahnya. Nah, ini pernyataan dari Utsaimin. Maka cukup bisa kita bantah, walaupun tidak ada dalil secara qat'i Rasulullah ini lahirnya entah tanggal 9 atau tanggal 12 atau tanggal selain itu, maka tetap yang namanya peringatan Maulid Nabi boleh dilaksanakan, karena yang terpenting bukan dilihat dari tanggalnya. Ini bersifat ijtihadiyah. Jadi tinggal milih mau tanggal berapa saja selama di bulan Rabiul Awal. Bahkan para ulama Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang memperingati Maulid Nabi juga tidak mengharuskan di tanggal 12, tidak mengharuskan di bulan Rabiul Awal, dan tidak diperkenankan untuk di bulan yang lain. Nah, ini jadi kurang tepat jika menurut Utsaimin dianggap yang melaksanakan Maulid itu harus tanggal 12. Ya, itu. Kemudian Utsaimin mengatakan, dilihat dari sisi syar'i maka peringatan Maulid Nabi juga tidak ada dasarnya. Jika sekiranya acara peringatan Maulid Nabi disyariatkan dalam agama kita, maka pastilah acara Maulid ini telah diadakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sudah barang tentu beliau anjurkan kepada umatnya. Ya, walaupun Maulid Nabi yang kita laksanakan ini sesuatu yang mungkin baru secara sejarah, tidak ada, secara prakteknya memang tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak ada acara kumpul-kumpul, kemudian ada MC, membaca Al-Quran, sholawat dan sebagainya, ada tausiahnya. Ya, namun sejarah jelas dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya. Fihi ulitu wa fihi unzila alaih. Ketika Rasulullah ditanya kenapa berpuasa di hari Senin, ya karena beliau memperingati hari kelahirannya, yaitu dengan berpuasa di hari Senin. Di hari Senin ini beliau dilahirkan dan diturunkannya Al-Quran. Ya, kemudian tentunya dalil yang lain bahwasanya Rasulullah ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah ini belum lahir ini sudah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini karena memang Allah bertujuan ingin menciptakan atau menjadikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk Rasulullah ini sebagai karunia atau anugerah yang teragung. Dalam Al-Quran surat Yunus disebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka gembira. Ya, karunia Allah dan rahmatnya. Ya, ini dengan karunia Allah, yaitu Allah menurunkan ilmu, yaitu Al-Quran, dan rahmatnya, yaitu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, itu. Jadi alasannya bahwasanya tidak ada dalil yang syar'i atau hal-hal yang baru, maka jelaslah banyak aktivitas yang dilakukan oleh sahabat yang itu juga baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri jelas diperintahkan untuk bersolawat, sebagaimana Allah dan para malaikat juga bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian alasan yang berikutnya, alasan ketiga, Utsaimin kenapa menolak maulid, dan jika sekiranya telah beliau laksanakan, telah beliau anjurkan kepada umatnya, niscaya ajarannya tetap terpelihara hingga hari ini, karena Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dikarenakan acara peringatan maulid tidak terbukti ajarannya hingga sekarang ini, maka jelaslah bahwa ia bukan termasuk dari ajaran agama. Ya, jadi maulid ini bersifat dimensinya adalah sosial, bukan ibadah ritual. Jadi walaupun tidak ada jalur yang qat'i, maka kita bisa dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk syiar, untuk membuat sebuah amalan tertentu yang itu memang belum dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya kita membuat yaitu peringatan. Yang namanya peringatan berarti kita mengenang kembali jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Yang butuh peringatan adalah kita, generasi-generasi setelahnya. Jika Rasulullah dan para sahabat membuat semacam maulid Nabi, mau apa yang diingatkan seperti itu, karena para sahabat langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Ya. Nah, itu. Kemudian alasan berikutnya, Utsaimin kenapa melarang maulid? Hal ini, perayaan maulid Nabi jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah, karena kita telah membuat syariat baru pada agama yang tidak ada perintahnya, dan ini pun termasuk bentuk penustaan terhadap firman Allah Ta'ala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu bagi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Nah, ini maka tidak bisa menurut Utsaimin kalau dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, karena kita tahu bahwasanya maulid ini adalah bersifat sosial. Tidak harus membutuhkan dalilnya di dalam Al-Quran. Kalaupun kita ingin mengharuskan dalilnya dalam Al-Quran, sudah jelas tadi, Rasulullah ini sebagai rahmat bagi alam semesta, karena ilmu dan karunia Allah, maka kita bersenang-senang atau bersukacita akan dilahirkannya manusia agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa alasan kenapa kemudian Utsaimin menolak peringatan maulid Nabi. Dan kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tentu tetap akan istiqamah dalam memperingati maulid Nabi. Ya. Nah, tadi yang pertama adalah Bin Bas, yang kedua adalah Utsaimin. Ya, kemudian ada lagi satu tokoh yang mengatakan bid'ah peringatan maulid, tapi memperbolehkan tentang peringatan hari ulang tahun kerajaan Arab Saudi. Ya. Namanya adalah Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh. Ya. Itu beliau tokoh Salafi Wahabi ini membuat fatwa di dalam Quran Ar-Riyad. Ya, pelaksanaan buat Nabi termasuk kesyirikan yang tidak ada dasar dari agama. Nah, itu tadi kata Abdul Aziz Asy-Syaikh. Ya, menurut Abdul Aziz Asy-Syaikh bahwasanya
peringatan Maulid Nabi ini tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu bahasanya kalau kemudian pembahasannya harus sama persis dengan Al-Quran, tentu itu sesuatu yang mustahil. Ya. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz menyampaikan dalam Quran Arab Saudi Ar-Riyadh dan Quran Al-Okas, ya, pelaksanaan Maulid Nabi termasuk kesyirikan yang tidak ada dasar dari agama. Ya, itu penjelasan dari Abdul Aziz Syekh. Ya. Jadi paling ada tiga tokoh fatwanya atau gelarnya atau keilmuannya yang kemudian diikuti atau menjadi tulang punggung dari kelompok Salafi Wahabi, ya, Syekh Abdul Aziz Syekh. Ya, ini yang melarang, menolak keras tentang peringatan Maulid. Ya, jadi ada beberapa tokoh yang kemudian nanti di Indonesia akhirnya muncullah beberapa tokoh-tokoh pendatang baru, alumni dari Universitas Islam Madinah atau berguru dengan tokoh-tokoh Salafi Wahabi tadi ketika kembali ke Indonesia membawa pemahaman yang baru. Ya. Nah, insya Allah dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan membawa berkat, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga tokoh yang fatwanya kemudian diikuti oleh kelompok Wahabi yang ada di Indonesia, yaitu Bin Baz, kemudian Utsaimin, kemudian yang berikutnya yaitu Abdul Aziz Syekh. Nah, tentunya kita semuanya dari sekian banyak segelintir orang dengan berlawanan dengan banyaknya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kita ikut yang kelompok mayoritas, yaitu Sawadul A'zam, ya, kelompok mayoritas umat Islam yang tidak akan terpecah belah, tetap akan melaksanakan warisan dari amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berislam dengan santun, damai, toleran, dan saling menghormati. Islam dengan disebarkan penuh kasih sayang dan cinta kasih, ya, tidak ada kebencian apalagi sampai menghina atau mencaci maki kepada kelompok yang berbeda. Ya, saya akhiri, mohon maaf atas segala hilaf, segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.